kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku nikmati Tuhan indahnya hadirat-Mu, ku nikmati Tuhan anugerah-Mu Tuhan, ku rasakan Tuhan, ku ingin lebih lagi, ku ingin lebih lagi merasakan damai-Mu, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, sungguh indah Tuhan, saat ku berhadapan dengan Engkau, ku dapat rasakan damai, ketenangan dalamku. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya.
berada dalam-Mu Tuhan. Ku merasakan Tuhan rasa aman Tuhan. Tenanglah jiwaku Tuhan. Sungguh Tuhan indah dalam-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa kembali melalui siaran di pagi hari ini. Ya, sudah beberapa hari kita sudah jalani di tahun yang baru ini, di tahun 2022. Ada banyak hal yang menjadi pengalaman saudara mungkin masuk di tahun yang baru ini. Mungkin saudara sudah mulai menemukan sesuatu di tahun yang baru ini. Atau mungkin saudara lagi bingung apa yang harus saudara kerjakan di tahun 2022 ini. Ada banyak orang mengalami kebingungan di dalam menyikapi tahun 2022 ini. Mereka bingung karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Atau mungkin
Ada dari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan masih berpikir seperti tahun yang kemarin. Mungkin kita masih dalam bayang-bayang pandemi, karena sampai saat ini kita sama-sama melihat belum ada kejelasan tentang pandemi ini. Ya, beritanya simpang siur, bahkan lebih kepada ada varian-varian baru lagi yang boleh masuk sehingga membuat kita ya sedikit khawatir dan lain sebagainya. Tetapi puji nama Tuhan, kita sebagai orang percaya, mungkin kita juga tidak mengerti apa yang akan terjadi di tahun ini. Tetapi kita tetap percaya seperti tema yang diberikan gereja. Tuhan adalah sang pembuat mujizat itu. Saudara percaya dan saudara imani apapun yang terjadi, pasti Tuhan akan memberikan mujizat dalam hidup saudara. Apapun yang sedang saudara pikirkan, apapun yang sedang sekarang saudara harapkan, itu akan terjadi di tahun ini. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Markus pasal yang ke-7, mulai ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara bisa juga mengikuti pembacaan. Ya, judulnya Yesus menyembuhkan seorang tuli. Begini bunyi firman Tuhan, kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang-cengang dengan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, ini adalah kisah yang luar biasa, yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Dan kisah ini adalah sesuatu yang nyata. Kisah ini adalah suatu kisah kejadian yang benar-benar terjadi. Saudara, kita bisa merenungkan apa yang sedang terjadi waktu itu. Ketika Yesus meninggalkan tempat di mana dia berada dan pindah ke satu tempat yang lainnya, ada seseorang yang membawa seseorang juga menuju kepada Yesus. Ya, singkat cerita kalau kita lihat di sini, itu adalah orang tuli dan orang yang mengalami gangguan dalam berbicara atau gagap. Artinya dia punya permasalahan dalam berkomunikasi, tidak jelas. Dan ini adalah suatu kondisi yang sangat-sangat menyedihkan. Bagi dia yang mengalami ketulian plus mengalami permasalahan dalam pembicaraannya atau berbicara, maka ini adalah sesuatu yang sangat serius. Sesuatu yang sangat mengganggu. Sesuatu yang sangat mungkin membuat orang juga nggak nyaman. Coba kalau kita ketemu dengan orang yang mempunyai gangguan pendengaran, plus tidak bisa berbicara dengan baik, maka itu akan membuat kita juga bingung dalam merespon. Ketika kita ingin mengajak berbicara, orangnya juga tidak bisa
nangkap maksud kita. Apalagi orang ini juga tidak bisa untuk meresponi apa yang kita mau. Nah, tentunya ini adalah sesuatu kondisi yang sangat tidak baik. Satu kondisi yang membuat baik orang yang menderita tuli atau orang yang diajak berbicara ini tidak nyaman, akan ada persoalan. Dan semua orang pasti memahami bahwa keadaan yang sedemikian ini adalah keadaan yang tidak baik. Tidak ada seorang pun yang ingin seperti ini. Dan harapan orang yang sedemikian adalah ingin sembuh. Harapannya adalah telinganya bisa mendengar. Harapannya adalah komunikasinya bisa lancar. Pembicaraannya bisa diterima dengan jelas. Dan ini sesuatu yang wajar. Setiap orang menginginkan hal itu. Saudara, ketika kita melihat hal yang seperti ini, bagi kita ini adalah sesuatu yang mustahil. Kalau orang ini harus sembuh, itu sesuatu yang mustahil. Di zaman yang modern ini memang ada banyak cara medis untuk menangani pasien atau seseorang yang mengalami gangguan pendengaran atau pembicaraan. Tetapi toh belum ada jaminan itu bisa kembali normal. Hanya usaha manusia, dokter juga manusia. Oleh sebab itu belum tentu atau menjamin bisa menyembuhkan penyakit itu. Tetapi kita melihat di dalam Alkitab ini, di dalam Markus pasal yang ke-7 ini, ada sesuatu yang luar biasa. Yesus tetap sang pembuat mujizat itu. Dan dia tunjukkan kepada kita pagi hari ini, supaya kita bisa mengenal siapa Yesus kita. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia sang pembuat mujizat itu. Oleh sebab itu saudara harus mengenal benar siapa Yesus saudara. Di tahun yang baru ini, saudara harus tetap percaya bahwa Yesus adalah sang pembuat mujizat itu. Dan mujizatnya tetap berlaku sampai sekarang, sampai detik ini. Oleh sebab itu, jangan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan sekarang bingung. Nanti gimana tahun ini? Gimana dengan pandemi ini? Kapan berakhir? Saudara percaya saja, saudara kenali Dia sang pembuat mujizat itu. Dan dia sanggup memberikan mujizat. Saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-32 dikatakan di situ. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Saudara, kalau kita mengikuti kisah ini, ada orang yang membawa orang yang sedang sakit kepada Yesus. Tentunya orang yang membawa orang sakit ini kepada Yesus, mempunyai pengenalan akan Yesus itu siapa. Yesus itu adalah seorang pribadi yang bisa menyembuhkan, bisa membuat mujizat. Mereka mengenal betul siapa Yesus. Oleh sebab itu ketika Yesus lewat, orang-orang ini langsung membawa orang tuli ini kepada Yesus, dihadapkan kepada Yesus. Orang-orang ini bisa membawa orang yang tuli ini kepada Yesus karena dia mengenal. Dia tahu hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Demikian juga kita. Saya yakin dan percaya saudara-saudara sudah mengikut Tuhan sudah lama. Saudara punya pengalaman yang luar biasa dengan Yesus. Mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup saudara itu pernah dilakukan oleh Yesus dalam hidup saudara. Di keluarga saudara, di karir saudara, di anak-anak saudara mungkin.
istri suami saudara. Saudara, kalau saudara mengalami pengalaman dengan Yesus dan saudara menikmati mujizat yang dikerjakan Yesus dalam hidup saudara, maka saya yakin saudara bisa mengenali siapa Yesus dalam hidup saudara. Di tahun 2022 ini, saudara tidak usah bingung apa yang saudara akan hadapi, apa yang nanti akan saudara lewati. Yang pasti, Yesus tetap sama. Yesus yang melakukan sesuatu yang luar biasa, di luar nalar kita. Kalau kita bicara tentang di luar nalar kita, maka ada sesuatu yang mustahil yang dikerjakan oleh Tuhan. Asal kita percaya. Coba kalau kita lihat kisah ini. Seorang yang tuli, seorang yang gagap, tidak bisa berbicara dengan baik, disembuhkan dengan cara yang tidak masuk akal. Coba saudara sama-sama perhatikan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini. Dan cara Tuhan menyembuhkan itu macam-macam. Kalau saudara bisa mencermati, saudara bisa mengikuti ketika Yesus berjumpa dengan orang-orang yang mengalami persoalan, mengalami masalah demi masalah, Yesus selalu menyelesaikannya dengan cara yang berbeda-beda. Dia tidak pernah kehilangan cara. Walaupun caranya, kalau kita sama-sama renungkan, gak masuk akal. Hanya memasukkan tangannya di lubang telinga. Saudara boleh cek. Atau kita baca aja supaya saudara bisa memahami apa yang dilakukan oleh Tuhan. Di ayat 33 dikatakan, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Saudara, ini sesuatu yang gak mungkin dengan cara itu. Telinganya normal, bisa kembali mendengar. Ini sesuatu yang mustahil. Lidah yang tadinya gagap, tidak bisa berbicara, bisa kembali berbicara dengan normal. Hanya dengan cara yang sesederhana itu. Dan kalau kita mulai teliti, apa hubungannya dengan ia meludah? Saya juga tidak tahu kenapa Tuhan Yesus meludah waktu itu. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada mujizat. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam pribadi seorang yang tuli ini. Dia mengalami mujizat Tuhan. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengenali Allah kita sebagai Allah sang pembuat mujizat itu. Supaya di tahun ini kita semakin mantap iman kita dalam mengikut Tuhan. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Siapapun saudara. Mungkin saudara menganggap bahwa saya bukan hamba Tuhan. Siapapun kita, mau jemaat biasa. Ketika Tuhan pakai kita akan jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Allah sang pembuat mujizat itu pasti menunjukkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Ini contoh. Hanya satu contoh yang saya bisa ungkapkan di saat ini. Kalau saudara mulai belajar firman Tuhan, ada banyak saudara temukan contoh-contoh mujizat-mujizat yang dibuat Tuhan. Dengan cara di luar nalar kita. Dan ini terjadi. Saya yakin saudara juga punya kesaksian secara pribadi bagaimana Tuhan menolong saudara, persoalan-persoalan saudara. Saudara pasti mengamini itu. Di luar nalar. Tapi dikerjakan Tuhan buat kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenali Tuhan kita. Dia adalah Allah sang pembuat mujizat itu.
Dan apa yang terjadi ketika kita percaya dan kita percaya akan kuasa Tuhan ini. Di ayat 34 katakan, kemudian sambil menghadap ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu lepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Efatah, terbukalah. Terjadilah mujizat seperti yang mereka inginkan. Saudara, pagi hari ini kita patut bersyukur. Kalau saudara bersama dengan saya masih diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati hari ini, berarti kita punya kesempatan melihat mujizat Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Walaupun saudara belum tahu, tapi percayalah, Tuhan sang pembuat mujizat itu akan membuat mujizat yang lebih dahsyat lagi dalam hidup saudara di tahun ini. Amin saudara. Asal saudara percaya dan mengenali siapa Tuhan saudara. Dialah Allah kita yang melakukan di luar nalar kita. Saudara tidak perlu bingung dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mungkin kayaknya tidak mungkin gitu ya. Saudara punya persoalan yang sangat berat. Kayaknya tidak ada yang bisa nolong. Kayaknya sudah tidak ada pertolongan Tuhan. Tapi Dia tetap Allah sang pembuat mujizat. Dia sanggup untuk menolong saudara. Dia sanggup untuk memulihkan saudara. Pagi hari ini, kalau engkau dalam kecemasan, engkau dalam ketakutan, engkau dalam mungkin kelemahan fisik, kenali Tuhanmu. Dia sang pembuat mujizat. Dia sanggup menyembuhkanmu. Dia sanggup memberikan mujizat dalam hidupmu. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa supaya saudara bisa menikmati mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami sangat percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengimani bahwa Engkau Allah kami sang pembuat mujizat. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu cemas, karena mujizat-mujizat itu akan Engkau kerjakan dalam kehidupan setiap umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman ini boleh termeterai dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh Engkau pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.